dengan saya, mungkin nanti saya sampaikan dengan Irang. Satu apa gara perbuatan kamu gak benar ya? Akan saya sampaikan Ki. Ya sampaikan saja kepada Nyai Ireng gitu. Tapi saya pulang ke Padepokan ini harus membawa obat-obatan Ki. Ya banyak, Surabaya. banyak obat. Saya ambilin daun singkong, mau apa obatnya? Hah? Jangan Ki. Bilang kan namanya Ireng, daun singkong itu direbus, ambil airnya, diminum, bagus tuh obat. Ya. Gimana coba kamu ini? Susah bagi saya mikirnya ini. Bukan itu Ki, obat yang dibutuhkan Ki. Obat apa? Kayak Coba. jadi serbu itu Ki, yang air yang di botol itu Ki. Tahu juga Nyai Ireng itu berarti. Berarti Nyai Ireng ini meminta air rendapan dari kembang bau petuk itu. Benar Ki, benar Ki. Sama air rendapan dari bambu petuk. Oh, saya sudah bikin. Sebenarnya kalau masalah obat sudah pening saya pikirannya ya. Saya mending obat-obatin untuk masyarakat aja lah. Seperti yang orang membutuhkan. Kalau kamu ini nggak penting mas saya. Guru kamu orang hebat, Hercules. Bujang tua orang hebat. Kenapa minta obat kepada saya? Setiap semua iblis Ki minta pertolongan tidak bisa Ki. Hanya dengan Ki Jagabaya totokannya. Saya tahu cara kamu gini ngelabui saya. Karena iblis itu adalah kamu. Kamu terluka, datang ke sini pakai peci lah kamu. Iya. Untung-untung nggak bawa serban lah, sama masjid kamu bawa ke sini supaya kamu untuk mengakui bahwa kamu tuh mau sadar. Tapi ujungnya kamu meminta obat kan? Emangnya dunia ini gratis apa? Hah? Saya memang malas sama kamu ini. Bilang katanya butuh pertolongan. Ini Ki, saya Ki butuh pertolongan Ki kepada Ki. Saya sudah katakan sama kamu Hercules, saya tidak akan memberikan obat sebelum Nyai Ireng datang dan meminta kepada saya mengobatinya dan dia bertobat menjadikan orang yang sempurna. Jangan dia mencelakai orang. Dengar, sedangkan Bukit 12 itu enggak jauh dengan gunung yang sangat angker itu. Gunung apa itu? Gunung 12 Ki. Nah, itu. Kenapa kalian hidup di situ? Setelah aku habisi ya, dengan ilmu yang kalian sesatkan, yang kalian banggakan itu sekarang, apa gunanya? Gak ada kekuatan. Sekarang kalian mencelakai Jekaloy. Kalian jadikan dia seorang kambing. Ujung-ujungnya kalian datang ke sini mau minta obat. Hah? Saya aja belum diobati, kalian udah minta obat. Gimana kamu nih? Bawa peci. Jangan-jangan peci. Ini kamu dapat peci dari mana ini? Hah? Ini peci dari Pak Uco Ki. Gak mungkin. Jelas kamu gak akan beli peci ini. Kamu ini. Ya. Ya kamu berbuat gak benar kamu ini. Begini aja. Kalau kamu datang ke sini ya diperintahkan oleh Nyai Ireng, pesankan Nyai Ireng, kata Ki Jagabaya, mau 1 hari, seminggu, sebulan, perjalanan kepada Padepokan Ki Jagabaya, dia menunggu. Gimana caranya biar dia itu meratapi atas kesakitan jiwa dan raganya, dia mau bersadar dan bertobat. Tapi ingat dulu, kamu ini datang menyerupai seperti kiai. Kalau tampan dari belakang kamu kiai benar, kami nggak salah kamu. Ya. Ki, kalau menuju ke Padepokan guru saya Ki tidak sanggup Ki. Dia berjalan sudah ngesot Ki, butuh obat dari Ki Jagabaya. Nah, sekarang begini, Hercules. Tanda bukti ini saya ambil, ya, saya ambil. Tapi dengan satu syarat. Kamu jangan nipu-nipu saya lagi, datang sini pakai peci lah, pakai serban lah. Ya, ujung-ujungnya kamu meminta kembang bambu petuk itu untuk obat Nyai Ireng. Saya akan memberitahu kehebatan Nyai Ireng selama ini dia telah mencelakai Jekaloy.
saya tidak akan memberikan setitis pun obat kepada setan-setan seperti Nyai Ireng itu. Ya, karena kenapa? Kalian telah menyelakai Jekaloi. Lihat Jekaloi, tidak bergerak sekarang kan. Tapi memang dia sudah saya siram dengan air kembang bebetuk, sudah saya minumkan. Tapi suaranya masih suara hewan, tapi dia sudah berubah. Nunggu satu keajaiban lagi. Kalau memang itu ajaib, ilmu hitamnya Nyai Ireng hancur di tangan saya. Kita lihat nanti. Begini aja Ki. Gimana? Ki Jagabaya, berikanlah saya obat. Nanti setelah obatnya Ki kasih ke saya, nanti saya sampaikan dengan Nyai Ireng, bisa bersama-sama kita tolongi keadaannya Jekaloi Ki. Saya akan membantu Nyai Ireng. Tapi kamu ceritakan, Jekaloi kamu kasih makan apa di dalam hutan? Coba. Hah? Kamu kasih makan apa perutnya sampai begitu? Hah? Jangan kamu kasih makanan barang yang tidak dimakan manusia. Bener Ki. Kemarin Astagfirullahaladzim. itu Nyai Ireng membawa Apa? babi. Subhanallah. Babi yang ada jarumnya Ki di dalam dagingnya Astagfirullahaladzim. Ki. Bener-bener kamu nih. Bener-bener kamu kurang Hercules ya. Bener-bener kamu kalian ini. Ya Ki, saya minta maaf Ki Astagfirullahaladzim. atas kejadiannya Jekaloi Ki. Kalau begitu caranya, kalian telah ingin membunuhnya. Iya. Coba aku lihat di mana tangan kamu yang sakit itu, biar kamu bisa sehat kembali. Tuh, Iya. belah sini Ki. Kamu sudah berapa kali datang? Kemarin kamu telah mencegat saya di perjalanan. Sekarang kamu datang, berani kamu datang kepada pohon saya. Iya Ki, saya sudah sampaikan niat saya Ki, kedatangan kemarin memang benar-benar mau tobat Ki, Iya. minta kesembuhan Ki Jagabaya. Masya Allah. Aku lihat perjalanan hidupmu, ya. Ini perjalanan hidup kamu. Kamu harus tahu ya. Suatu saat nanti kamu dari satu istri mendapatkan dua istri. Ingat kalimat saya. Iya. Keduanya perjalanan hidup kamu memang sukses. Sukses hidup perjalanan hidup kamu. Kamu ingin jadi usaha apa, kamu cepat suksesnya. Dan tapi kamu tidak sanggup dengan cobaan seorang wanita. Bertobatlah kamu, menjadikanlah orang yang benar. Jadilah kamu seperti masyarakat yang ada di baling bukit ini. Tapi ingat Hercules, saya memberikan satu tanda kepada kamu supaya kamu tahu dalam kehidupan ini. Jadilah orang yang benar. Jangan kalimat saya ini jadi harapan untuk membawa obat pulang. Saya tidak akan memberikannya sebelum si kampret itu datang ke sini. Ingat itu. Nanti saya sampaikan Ki. Tapi untuk saat ini tolonglah Ki. Ya. Saya akan menolongmu. Kau kasih makan apa lagi dia di dalam hutan? Makanan yang haram Ki. Kurang Apa lagi. Kau telah menyiksanya. Ya. Aku tidak akan mengampuni atas perbuatan kalian. Iya, Ki. Ya. Maaf Ki. Itu air putih nanah itu karena disihir oleh Nyai Ireng. Racun di badanmu ini sekarang sudah menjalar kemana-mana. Aku tidak akan memberikan obat. Jadi jangan macam-macam kamu datang ke sini pakai peci, kamu ngibulin saya bahwa siapa tahu Ki Jagabaya akan memberikan obat. Tidak, aku tidak akan memberikan obat ini. Ki, saya benar-benar suci Ki. Saya benar-benar bertobat ini Ki. Tidak. Kurang ajar kamu ya. Kamu telah menyelakai Jekaloi ya. Kamu ini, benar-benar kamu ya. Ki, Biadab. saya tidak akan menyerang Ki. Saya memang benar-benar bertobat Ki. Kenapa kamu tiba-tiba muncul di sini? Hah? Sedangkan yang lain aja tidak berani mendatang ke sini. Kamu tiba-tiba muncul. Kamu hanya mengimingkan sesuatu untuk mendapatkan, untuk mengobati seorang gurumu yang sangat laknatif. Benar Ki. Karena guru saya pada terluka semua Ki. Wah! Kamu ingin menipu saya, kamu. Saya tidak akan menerima. Walaupun kamu telah mendatangkan, memberikanlah barang bukti kepada saya.
Aku tahu Ki, hati kecil Ki Jagabaya menerima keadaanku seperti ini. Saya memang benar-benar bertobat Ki. Lebih baik pikirkan masih pikiran untuk keselamatanmu. Ya. Kalau kamu bertobat, kamu akan sukses menjadi orang. Tapi kamu tidak kuat dengan cobaan para wanita. Kamu cepat, kamu usahanya. Tapi jauhin Nyai Ireng itu. Jadilah kamu yang benar. Kamu jangan diperalat oleh si Nyai Ireng itu, yang mempunyai ilmu sihir itu. Saya mau tanya, Nyai Ireng itu ingin mengambil kembang bau petuk itu hanya untuk satu hidayah cahaya nur dari wajahnya. Ingat itu. Karena dia menjadikan wanita yang paling kuat. Supaya dia muda lagi, awet lagi, cantik lagi. Maka dia mengharapkan kembang bau petuk itu. Kamu tidak akan dikasih sama sekali. Setetes pun airnya. Itu kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak semua spiritual yang mendapatkan bahan itu selain Ki Jagabaya dari Bunda Ratu. Ingat itu. Walaupun kau telah menjadikan kiai datang sini untuk menipuku, aku tidak akan memberikan obat itu. Ki, aku mohon Ki pada kau Ki. Saya memang benar-benar bertobat Ki. Saya butuh obat Ki Jagabaya untuk menyembuhkan saya Ki. Tidak, kau telah membohongiku. Wah! Ya, kamu jangan menipu aku semua ini. Ki, Aku tidak yakin. Ki. Dari zaman Jarwo telah banyak menipu aku, tapi semua itu tidak sampai. Ki, Aku saya menuju kemari. Tadi saya kasih uang untuk para santri. Saya sedekah karena ini hari Jumat Ki. Saya datang kemari memang benar-benar bertobat Ki. hei, kamu sedekah itu dengan uang perbuatan kamu tidak benar, seperti kamu menghanyutkan sampah di sungai Nil sana. Tahu tidak kamu? Tidak Ki. Saya tahu pula tujuan kamu ke sini. Ya, karena kamu ingin menipu kami supaya satu pun kembang bau petuk itu kau harus mendapatkannya. Tidak Ki. Saya memang benar-benar kemari Ki. Sungguh-sungguh Ki. Kalau Ki nggak percaya, tanyalah para santri padepokan Ki Jagabaya. Saya tidak yakin, ya. Karena kamu jelas semua ini punya tujuan ingin menipu kami semua. Karena dendam kalian tidak akan bisa dihapuskan selain kalian ingin menghabisi kami. Dendam kalian ini, kesumat kalian sangat luar biasa. Ya, Ki, mohon Ki kepada kau Ki. kalau kau bilangkan sama Nyai Ireng itu, kalau dia meminta obat, mintalah sama daun-daun yang ada di hutan sana. Ya, mintalah dia sama yang penghuni-penghuni hutan sana. Jangan meminta kepada saya. Dia orang hebat dan sakti. Ki, Ya, ngapain? di waktu itu saya mengambil kembang, daun dan akarnya, tapi kembang tersebut dirampas oleh Jarwo. Dengar, saya punya titipan dari Bunda Ratu. Tidak akan bisa mengobati kalau bukan dari airnya kembang bambu petuk itu. Dengar itu. Ki, tolonglah Ki, kalau saya tidak membawa obat tersebut Ki, saya makin dihajar dengannya Ireng Ki. Saya tidak tahu Hercules, kamu mau dihajar, mau digoreng, mau direbus, sama digantung, sama dia. Saya tidak tahu. Yang penting, bilang sama Nyai Ireng sama si bujang tua itu. Dia datang sini merangkalah dia 1 tahun baru kau obati. Tapi dia ingat, dia harus kembali menjadikan orang yang sadar dan sehat. Buanglah ilmu hitam itu. Ki, saya takut Ki, saya takut khawatir Ki, nanti saya dikutuk menjadi babi Ki. Kalau misalnya tidak membawa obat Ki. Hei, kalau kamu sudah sholat, sudah membaca Al-Quran, tiap malam kamu membaca Yasin, kamu berwiridan, nggak akan tembus dengan ilmu sihir itu. Karena yang tembus itu adalah orang-orang yang tidak bertakwa, jauh imannya, jauh dari huduknya. Itu. Kalau orang yang kuat, yang 5 waktu tidak putus, dia tidak akan bisa menyihir. Malah dia yang kena sihir sendiri. Kenapa? Karena kalian tidak yakin. Yakinlah kalian kepada ilmu-ilmu hitam. Ki, kumohon Ki, untuk kali ini saja Ki, saya memohon kepada kau Ki. Sekarang begini aja. Saya 1 bulan di tengah-tengah hutan itu. Nah, kalau kamu meminta sesuatu, nah, sekarang kaki saya nih, coba kamu urin dulu. Ya, coba. Kamu urin dulu.
Kalau kamu minta sesuatu, kamu nggak mau ngurutinya, terserah, nggak apa-apa. Hah? Coba, gimana kekuatannya Ireng itu? Saya ingin tahu. Akan saya sedot semua ilmu-ilmu kalian itu. Coba, hah? Ilmu-ilmu sihir itu. Rupanya kamu diam-diam membawakan kambing hutan berikat itu, apa itu, bersabuk apa namanya itu, bergendit. Iya Ki, itu bagus Ki. Kau mohon Ki. Nih, rupanya hebat juga tuh Nyai Ireng itu, ya, untuk diberikannya kepada saya sebuah ikatan persahabatan, ya, namanya kambing hutan yang melahirkan dengan apa, berkelumbus yang sini yang ada kenditnya. Ini adalah kaki, ini kan kaki kan? Iya Ki. Nah, ini kaki, ini ekornya, dan ini adalah kakinya, dan ini palanya. Jadi dia ini lahir nanti dalam kelumbusan. Memang setahu saya, ini bahan ini banyak dicari orang, banyak manfaatnya. Ya, kambing hutan yang ada kenditnya ini luar biasa. Iya, Saya diberikan satu penghargaan dari si sihir Barat itu. Tapi jangan kamu harap ya bisa mendapatkan obat dari saya. Persahabatan. Tapi kalau untuk pengobatan, carilah di tempat lain aja. Ya, saya tidak akan memberikannya. Lantas saya pulang gimana Ki? Kalau tidak memegang obat tersebut Ki, itu saya berpikir Ki. Ya saya kamu, tidak berani pulang, Ki. kamu mau digantung sama Nyai Ireng itu mah persoalan kamu, Hercules. Kamu kan anak buah kesayangannya. Kamulah yang menceritakan semua kejadian ini kepada Nyai Ireng, supaya kamu bisa masuk ke padepokan saya. Nah, turunnya si bujang tua gara-gara kamu. Ya, yang ingin merebutkan bambu petuk sama kembangnya itu. Kamu semua ini kan biangnya. Kamu jadi bantalannya dan kamulah racunnya semua ini. Ki, saya minta maaf Ki, kejadian ini Ki. Coba mikirlah kamu itu Hercules. Ya, Sudah berapa lama saya Ki menunggu sini Ki? kalau saya pikir sebenarnya ya, karena ada orang ketiga tamu kita tadi itu, Bu, ya. Inilah rusaknya ini. Sebenarnya beliau tadi mau nengok aja, kalau kena ada kamu cepat-cepat dia lari tadi. Ya, takutan ngeliat ada Hercules di sini. Jadi begini aja Hercules. Gimana Ki? Pesankan kepada Nyai Ireng sama si bujang tua. Merangkaklah diam sebulan, 3 bulan sampai setahun. Saya tetap menunggu dia di padepokan. Tapi saya tidak akan menginginkan memberikan obat kepada kamu, walaupun kamu datang terus. Jangan sekali kamu menipu saya, datang kamu pakai peci. Ya. Tapi kalau ngeliat peci kamu ini bagus juga, kayaknya kamu benar-benar kayak mau tobat kayaknya. Memang bertobat ini Ki. Astagfirullah. Jadi tujuan kamu bertobat ini ingin sadar, tapi mau minta obat dulu. Benar Ki. Ah. Karena saya kasihan Ki dengan guru saya Ki. Makanya saya beli tadi, saya ambil dari Nyai Ireng itu kambing yang Coba lihatlah bersahabat-sahabat, ya, kepintaran orang ini. Datang dia ke padepokan Ki Jagabaya pakai peci, dia ingin bertobat, ya. Tapi bertobat, di balik tobatnya, tapi dia meminta obat untuk mengobati Nyai Ireng. Luar biasa dia ini, ya, luar biasa. Saya akui dia ingin menipu kami ini. Ini namanya ustadz penipu, kayak gini ustadz penipu ini, ya. Gak usahlah kamu sering menipu orang, Hercules. Ya, mending kamu itu jadilah manusia yang sehat, yang sempurna. Jangan berbuat yang tidak. Coba gini kan. Nah, kan rasa sakit kan? Hah? sakit Ki. Kamu rasa sakit kan? Gimana rasa sakit? Cuma gitu kamu sakit. Coba kamu, kalau kamu ya membuat orang, kamu gitu kan? Gitu juga. Lantas biar supaya Ki percaya dengan saya bertobat, gimana Ki? Saya akan lakukan Ki. Saya ingin tahu sampai di mana guru si Nyai Ireng itu. Baik Ki, Ya. akan saya sampaikan amanah dari Ki, bahwasannya saya khawatirkan, takut saya disihir Ki karena tidak membawa obat Ki.
Sebenarnya kalau kamu sampai tidak bawa obat, karena mereka sudah merangkak-rangkak mau ke sini, kamu pasti akan disiksanya apa sama si Nyai Ireng sama si bujang tua itu. Iya Ki, bener Ki. Sebenarnya saya mau nanya, Nyai Ireng perintahkan untuk mengambil kembang bau petuk itu untuk apa, Hercules, sampai terjadi korban begini? Hah? Itu kena serangan dari Ki, yaitu benda pusaka Ki. Sampai sekarang dia merangkak, tidak bisa berjalan Ki. Dia merangkak. Bener Ki. Justru itu kami bersatu untuk bergabung dengan Ilmu Putih Ki. Benar-benar bertobat Ki. Berarti dia banyak mengeluarkan darah. Bener Ki. Masya Allah. Atas perbuatan yang tidak benar. Ya Allah ya Karim. Jadi begini Hercules. Saya bukan untuk menutup pintu siapapun bertobat di sini terbuka. Tapi dengan renteng kebersamaan kalian itulah saya tidak mengizinkan siapapun yang datang ke sini selain gurumu. Baru aku terima nanti. Baik. Tapi ingat, di balik itu, saya tidak akan memberikan setetes pun dari kembang petuk kepada seperti kamu untuk guru kamu. Apapun kalian gunakan, dari latar belakang kamu yang menipu saya tidak menerimanya dengan tujuan berdalih seperti Ustadz Kiai ini datang ke sini. Baik Ki. Kalau memang benar Ki nggak percaya, saya pamit dulu Ki. Saya memang benar-benar bertobat Ki. Niat Karena tujuan saya Ki. si bujang aloe ini kemungkinan nanti sore akan siluman, akan jadi idenya. Ya, akan jadi. Karena waktu kami ini sebentar lagi, karena sudah kami siram dengan air kembang bambu petuk, ya, sudah kami kasih minumkan air kembangnya lagi. Mudah-mudahan beliau ini sudah sehat kayaknya, ya, sudah semula berbentuk manusia. Nah, sekarang kamu pergilah, pulanglah ke sana, pesankan kepada Nyai Ireng, dia tidak akan memberikan obat setetes apapun kalau tidak kalian datang kepada pohon Ki Jagabaya. Itu saja titip saya. Baik Ki. Aku pamit dulu Ki. Ya pamitlah, jangan lagi kamu tipu-tipu saya ya, mau jadi ustadz lagi kamu datang ke sini. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Jangan mampir-mampir kamu Hercules. Ya, pergilah sana jauh-jauh. Masya Allah. Inilah satu kepintaran dari anak buahnya si Nyai Ireng ya. Pernah lihat, dia memberikan sebuah binatang yang bernama kambing hutan yang lahir berkelumbusan. Ini pakai bebat, ada bebatnya. Jadi ini kakinya rupanya, ini ekornya. Ini masih kecil, paling dalam 2 kali 1 hari. Memang ini banyak gunanya para sahabat ya. Ini namanya kambing yang punya bebat ini ya, ini banyak gunanya. Banyak untuk digunakan, apalagi dia sampai berkelumbusan. Ini sangat luar biasa nih gunanya nih, bahan ini. Ini banyak bener ini, Masya Allah ya. Ini jangan sampai harus kita simpan, karena nggak semua orang mendapatkan ini ya, pemberian dari Nyai Ireng. Ini dia ini dasar ingin menipu kita, mengelabui kita supaya kita bisa memberikan obat ini tadi. Luar biasa si Hercules itu. Kira-kira Muhammad dapat berapa biji lagi? Ayo sudah terusin aja pisangnya. Nanti daunnya kita tutup di sini, dipotong dulu, tutupin dia ini nanti ya. Pas aja nanti baru dibuka. Para sahabat ya, syukur alhamdulillah. Karena ini SRL Marcelan sudah datang bersama Muhammad membawa pisang emas yang untuk menutupi Jekaloi. Nanti sore baru kita buka. Karena beliau ini dengan petunjuk dari Bunda Ratu sudah kita siram dengan bambu petuk, sudah kita minumkan, nanti baru kita tutup dengan daun pisang emas ya. Apabila ada kata-kata salah, saya manusia biasa ya, tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.